adalah janji atau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah pengertian akidah secara bahasa, yaitu pada akidah yang berarti ikatan atau perjanjian. Nah, adapun pengertiannya secara istilah, nah ini secara bahasa tadi ya. Secara bahasa ini, itu dari bahasa Arab istilahnya. Nah, adapun pengertian akidah secara istilah yaitu suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Nah, contohnya di sini gitu, kita meyakini akan adanya Allah. Nah, itu yang kita pegang teguh, bahwa kita percaya akan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin begitu dulu pengertiannya. Dari di sini ada yang Ananda pertanyakan dari pengertian akidah Islam secara bahasa maupun secara istilah. Nah, Bapak rasa bisa ya dipahami ya bahwasanya pengertian akidah secara bahasa itu qada akidah itu akidah secara istilah punya satu pokok dasar keyakinan kita yang kita pegang untuk mempercayainya. Nah, selanjutnya pengertian akidah secara umum. Ini secara umumnya ya Ananda. Nah, pengertian akidah secara umum yaitu akidah dapat digunakan oleh ajaran Islam ataupun akidah-akidah di luar Islam. Nah, mungkin sering Ananda semua mendengar adanya istilah-istilah akidah Islam, akidah Nasrani, akidah Yahudi, dan akidah-akidah yang lainnya. Nah, dengan begitu kita juga dapat simpulkan ada akidah yang benar dan lurus, akidah yang sesat ataupun akidah yang salah. Nah, maka akidah Islam bisa juga kita artikan sebagai akidah yang sebagai pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam. Nah, Ananda sekalian, mengenai akidah Islam itu sendiri ya, setelah Bapak jelaskan dari pengertiannya tadi, akidah itu adalah suatu pokok dasar kepercayaan kita. Nah, kita memiliki kepercayaan berakidah kita kepada siapa. Nah, di sini kita harus memiliki keyakinan yang benar-benar yakin akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Untuk apa? Untuk nantinya segala sesuatu yang kita percayai itu akan benar-benar membantu kita di kehidupan selanjutnya. Nah, itulah makanya kita sebelum beriman kepada Allah, kita harus memiliki keyakinan yang benar-benar yakin dulu akan hadirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Nah, baiklah Nanda semua, itu poin pokok kita yang pertama, yaitu pengertian dari akidah Islam itu sendiri. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan yang kurang mengerti? Karena kalau tidak, Bapak akan lanjut kepada pembahasan kita yang selanjutnya. Nah, Bapak rasa cukup, Bapak lanjut kepada materi lanjutannya, yaitu yang kedua, yaitu dasar-dasar akidah Islam. Nah, Ananda semua, dasar hukum akidah Islam itu sendiri yaitu ada dua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis ataupun sunnah. Nah, oleh karena itulah makanya akidah Islam itu sendiri bersifat tauqifi. Nah, di sini ada Ananda sekalian yang tahu apa itu tauqifi. Nah, tauqifi itu artinya tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dengan dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan sunnahnya. Nah, baiklah, Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai dasar dari akidah Islam itu sendiri. Yang pertama yaitu Al-Quran ya. Nah, mungkin Nanda semua ada yang masih ingat atau yang udah lupa apa itu pengertian dari Al-Quran itu sendiri. Nah, Bapak ulang-ulangi lagi ya. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad atau yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Nah, itu kurang lebih pengertian dari Al-Quran ini. Nah, di mana Al-Quran inilah tempat kita berpedoman kepadanya. Kita tidak akan tersesat jika kita berpedoman kepada Al-Quran itu sendiri. Karena disitulah
Tuhan memerintahkan kita mau melaksanakan apa, mau melakukan apa. Dan di Al-Quran juga lah Tuhan menuliskan aturan-aturannya berupa larangan, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang haram, apa yang disunahkan, dan apa yang dimakruhkan olehnya. Nah, mungkin segitu dulu penjelasan Bapak mengenai Al-Quran. Yang kedua yaitunya dasar-dasar dari akidah Islam, yaitunya hadis atau sunnah. Nah, Anda masih ingat kan pengertian dari hadis itu sendiri? Hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan, sifat maupun perbuatan dari Nabi Muhammad itu sendiri yang bernilaikan ibadah. Nah, itulah dua sumber dari akidah Islam itu sendiri. Makanya kita tidak akan pernah tersesat di dalamnya jika kita meyakini yang dua ini. Nah, mungkin Ananda sekalian bisa melihat di buku paketnya masing-masing atau buku paket yang berbentuk file kalau ada Ananda yang punya, ya itu bisa di-download di internet masing-masing. Nah, ada beberapa hadis ataupun firman Allah yang menjelaskan mengenai akidah Islam itu sendiri. Nah, Ananda bisa pahami itu di rumah masing-masing agar bisanya nanti Ananda memahaminya. Lah, baiklah Ananda, dari penjelasan Bapak tadi ada yang masih dikeragui atau ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada, boleh ditanyakan langsung kepada Bapak atau melalui teman-temannya yang sudah paham. Nah, untuk evaluasi kita pada kesempatan kali ini, Bapak memberikan sedikit refleksi berupa pertanyaan. Ananda boleh catat pertanyaannya dan jawab di kertas masing-masing, ya. Yang pertama itunya Bapak berikan pertanyaan, apa yang kalian lakukan untuk memantapkan keyakinan kepada kebenaran akidah Islam itu sendiri. Nah, yang kedua, apa yang kalian lakukan jika ada orang yang kalian kenal mengaku mukmin tapi tidak melakukan rukun Islam dan berbuat baik kepada sesama-sesamanya. Nah, sekian dulu refleksi kita kali ini. Semoga evaluasi itu dapat membantu pemahaman Ananda semua mengenai materi yang sudah Bapak ajarkan tadi. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita kali ini, sedikit Bapak simpulkan kembali, ya, agar menempel di ingatan Ananda, tidak mudah lupa, agar benar-benar paham itu, yaitu mengenai akidah Islam. Nah, akidah secara bahasa berarti ikatan atau perjanjian, dan ada akidah menurut istilah, yaitu akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus kita pegang oleh orang yang mempercayainya. Dan ada lagi akidah Islamiyah adalah pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh Muslim. Yang keempat itunya akidah dasar akidah, ya, yaitunya ada dua tadi, Al-Quran dan Sunnah. Terus selanjutnya yang terakhir yaitu pondasi akidah Islamiyah. Nah, pondasi akidah Islamiyah ini adalah keyakinan kita yang benar-benar yakin kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, yang Maha atas segala-galanya. Nah, itulah simpulan dari Bapak Ananda. Semoga pembelajaran ini dapat benar-benar Ananda pahami tentunya, dan semoga Ananda dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita kali ini, Bapak sedikit memberikan tugas, ya, kepada Ananda di rumah, yaitunya silahkan dibuka buku paketnya. Pada halaman terakhir pembelajaran kita, cukup Ananda jawab yang poin esai saja, itu ada 5 soal. Nah, mungkin sekian dari Bapak. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat tentunya dan bernilai ibadah. Baik, Bapak sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.